Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Bahauddin. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembinaan kedisiplinan peserta didik yang mencakup pengertian, fungsi dan manfaat, teknik pembinaan, serta reward and punishment. Agar tidak menunggu lama-lama, langsung saja simak materinya. Oh iya, sebelum melakukan suatu kebajikan, khususnya belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar penjelasan ini dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian disiplin. Disiplin sendiri adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Sedangkan disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik serta sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi disiplin. Yang pertama, agar siswa mengerti serta menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan yang ada di sekolah. Yang kedua, agar siswa mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Dengan ini, siswa dapat melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk bagi dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, mengajarkan keteraturan pada diri siswa. Dengan ini, siswa memiliki pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian siswa pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin siswa. Yang pertama, teknik eksternal kontrol, yaitu suatu teknik yang mana disiplin siswa haruslah dikendalikan dari luar diri siswa. Siswa di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, siswa di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Yang kedua, teknik internal kontrol. Teknik ini mengusahakan agar siswa dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, siswa sadar ia akan mau sendiri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini yaitu guru dengan siswa harus saling bekerja sama dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Sebagai contohnya, guru dan murid lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Selanjutnya, pengertian reward. Secara bahasa, reward berasal dari bahasa Inggris yang berarti penghargaan, hadiah, imbalan atau ganjaran. Sedangkan secara istilah, reward dalam dunia pendidikan yaitu segala sesuatu berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena mendapat hasil baik dalam proses pendidikannya. Tujuan reward ada 4. Yang pertama, supaya siswa merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan.
Yang kedua, membentuk kata hati dan kemampuan yang lebih baik dan lebih keras pada anak. Yang ketiga, memotivasi agar anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. Yang keempat, agar siswa senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Selanjutnya macam-macam reward. Yang pertama pujian, yaitu berupa kata-kata seperti baik sekali, bagus, atau dapat berupa kata-kata sugestif. Yang kedua penghormatan, yaitu berbentuk penobatan seperti mengumumkan siswa di hadapan temannya dan pemberian kesempatan seperti mengerjakan di papan tulis bagi anak yang mengerjakan PR. Yang ketiga, tanda penghargaan, yaitu bentuk reward yang bukan dalam bentuk barang tetapi dalam surat keterangan atau sertifikat sebagai simbol atas prestasi yang dicapai anak. Yang keempat, hadiah, yaitu reward yang diberikan dalam bentuk barang atau keperluan sekolah seperti pensil, pulpen, buku, dan lain-lain sebagainya. Syarat-syarat dalam pemberian reward. Yang pertama, guru harus mengenal betul-betul muridnya dan mengetahui cara menghargai dengan tepat. Yang kedua, tidak menimbulkan rasa cemburu atau iri hati bagi anak yang lain. Yang ketiga, memberikan reward hendaknya hemat. Terlalu terus-menerus memberi reward akan lebih condong ke acara undian berhadiah dan akan menghilangkan arti reward sebagai alat pendidikan. Yang keempat, jangan memberi reward dengan menjanjikan terlebih dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya. Yang kelima, guru harus berhati-hati dalam memberikan ganjaran. Jangan sampai ganjaran yang diberikan kepada murid diterimanya sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya. Selanjutnya punishment. Punishment berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Punishment dalam dunia pendidikan yaitu sanksi atau hukuman yang berupa penderitaan yang diberikan kepada peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat. Sebagai alat pendidikan, tujuan dari hukuman itu sendiri adalah memperbaiki kesalahan atau perbuatan anak didik dan menjadikan anak didik untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah. Syarat-syarat hukuman yang pedagogis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Yang kedua, hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki, yang berarti hukuman harus mempunyai nilai mendidik bagi si terhukum. Yang ketiga, hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau balas dendam yang bersifat perseorangan. Hukuman tersebut tidak memungkinkan adanya hubungan baik antara guru dengan siswa. Yang keempat, jangan menghukum pada waktu marah, sebab jika demikian kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat. Yang kelima, tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang keenam, lebih baik menghindari hukuman badan, sebab kebanyakan hukuman ini tidak meyakinkan adanya perbaikan pada si terhukum, akan tetapi sebaliknya hanya menimbulkan dendam atau sikap suka melawan, dan hukuman ini lebih condong ke arah penganiayaan. Yang ketujuh, hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara guru dengan muridnya. Untuk itu, hukuman yang diberikan dapat dimengerti dan dipahami oleh murid, serta murid dapat menerima hukuman itu dan merasakan keadilan hukuman itu. Yang kedelapan, adanya kesanggupan memberi maaf dari guru sesudah memberikan hukuman dan setelah siswa mengakui kesalahannya. Dengan kata lain, hubungan antara guru dan murid dapat terjalin dengan baik.
Tak terasa penjelasan materi sudah di penghujung video. Semoga penjelasan dalam video ini dapat difahami dan bermanfaat bagi penonton. Mari kita akhiri sedikit penjelasan video ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membenahi karya selanjutnya. Apabila ada yang kurang dimengerti dalam penjelasan ini, dapat memutar video ini berulang kali sampai paham. Dan apabila masih kurang paham, baru bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.